Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 MTS Nurul Huda Dempet. Untuk pertemuan pembelajaran jarak jauh ini, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam pada materi yang pertama. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa pemberitahuan. Yang pertama, KKM kita tetap masih 75 ya. Selanjutnya kita akan mengadakan penilaian harian maksimal 5 kali nanti ya, serta penilaian akhir semester dan 2 kali praktikum. Selanjutnya di semester pertama ini nanti kita akan belajar 5 materi. Yang pertama adalah sistem reproduksi manusia, yang kedua adalah sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, yang ketiga pewarisan sifat, yang keempat listrik statis, dan yang kelima adalah listrik dinamis. Untuk semester kedua itu nanti yang kita pelajari ada 5: kemagnetan, bioteknologi, partikel penyusun zat, kemudian tanah, dan yang terakhir adalah teknologi ramah lingkungan. Oke, kita ke pertemuan pertama dulu ya pada semester ini di tahun pelajaran 2020-2021. Kita ke bab pertama dulu, sistem reproduksi manusia. Pada sistem reproduksi manusia ini nanti kita akan belajar tentang 3 pembahasan. Yang pertama adalah pembelahan sel, yang nomor 2 adalah sistem reproduksi manusia itu sendiri, serta yang ketiga adalah kesehatan organ reproduksi manusia beserta kelainannya. Selanjutnya kita masuk ke pembelahan sel pada pertemuan pertama ini. Untuk pembelahan sel, nanti kita akan belajar mitosis sama pembelahan sel meiosis. Seperti itu ya. Kita ke pembelahan mitosis dulu. Pasti kalian penuh dengan pertanyaan, apa itu mitosis? Apa itu meiosis? Kita ke pembelahan mitosis terlebih dahulu. Tahu tidak bahwa kalian dari kecil sampai tumbuh besar, itu kenapa kok bisa seperti itu? Dan tahu tidak bahwa kenapa ketika kalian luka, itu akhirnya lukanya bisa menutup sendiri, kemudian kulitnya menjadi bagus lagi. Itu semua karena dalam tubuh kita terjadi pembelahan sel. Jadi manusia itu memiliki sel ratusan ribu sel yang ada di tubuh kita. Kita baca dulu penjelasan pembelahan mitosis. Pembelahan secara mitosis, pembelahan sel secara mitosis menghasilkan 2 sel anakan dengan materi genetik yang sama dari sel induknya. Kemudian selanjutnya pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan. Itu ya, pertumbuhan dari kecil menjadi gede sampai saat ini itu ya. Kemudian perbaikan sel-sel yang rusak akibat aktivitas sehari-hari itu ya. Kemudian reproduksi aseksual. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N pada mitosis, sehingga disebut dengan istilahnya diploid. Siklus hidup sel dibagi menjadi 2 fase. Jadi siklus pembelahan mitosis ini dibagi menjadi 2 fase nanti. Yang pertama adalah fase pertumbuhan itu sendiri, namanya interfase, dan fase pembelahan. Selanjutnya untuk tahapan mitosis nanti ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah interfase. Tahapan kedua sampai ke-5 itu bisa disingkat dengan istilahnya pro-MAT atau promat. Jadi interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita ke tahapan interfase dulu. Pada tahapan interfase ini, tahap persiapan pada setiap sel yang melakukan pembelahan. Tahapan yang paling lama dalam siklus sel. Kemudian terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel.
terdiri atas 3 fase, yaitu tahap G1, S atau G2, atau biasa kita sebut namanya gap 1, sintesis, dan gap 2. Pada fase gap 1 terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Pada tahap sintesis terjadi proses replikasi DNA. Kemudian pada fase gap 2 terjadi pertumbuhan organel. Ini adalah tahap interfase. Nah, selanjutnya pada tahap profase. Pada pembelahan mitosis tahap profase, nah, di sini sudah ada animasi gambarnya di sini. Biar lebih jelasnya kalian nanti berimajinasi. Benang-benang kromatin di tengah ini, nah, di tengah ini benang-benang kromatin yang semula panjang menjadi memendek dan menebal. Nah, benang-benang kromatin. Selanjutnya, benang-benang ini nanti berpasangan membentuk yang namanya kromosom. Seperti itu. Kemudian selanjutnya membran nukleus yang di tengah-tengah ini, yang berwarna pink ini, yang semulanya ada, nanti akan menghilang. Itu tahapan profase. Selanjutnya, khusus pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Ya, ini dia menuju yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kemudian benang spindle mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Nah, benang spindle ini belum terlihat. Nanti dia akan terlihat di tahapan berikutnya, di tahapan metafase. Kita ke tahapan metafase. Nah, ini pada tahapan metafase ini benang spindle, nah, ini sudah mulai jelas, ini benang-benangnya. Ini yang melengkung-melengkung ini benang-benangnya, benang spindle. Sudah mulai jelas. Selanjutnya pada tahapan metafase, kromosom berada di daerah ekuator. Ini di tengah-tengah ini, yang seperti huruf X, yaitu kromosom ya, berada di tengah-tengah. Kalian bisa lihat di LKS halaman 9 itu ya. Itu ada gambar profase, ada gambar metafase. Itu kan berbeda itu. Nah, ini kromosom berada di daerah ekuator. Ekuator itu daerah tengah-tengah sini. Kemudian selanjutnya, setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid. Ini kromosomnya atas ada 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Sentromer. Pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. Ini terkait kan? Nah, itu pada tahapan metafase. Selanjutnya ke tahapan anafase. Nanti gambarnya berbeda lagi. Nah, kalian bisa buka, selain penjelasan ini, kalian juga bisa buka LKS halaman 9 itu ya, sama halaman 10 itu. Itu gambar-gambarnya berbeda antara tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Di sini ke tahapan anafase, gambarnya berbeda lagi. Pada tahapan anafase, benang-benang spindle memendek. Ini benang-benangnya memendek. Nah, semula panjang, dia memendek. Kemudian kromatid menuju kutub yang berlawanan. Kalau di tahapan, saya lihat ke tahapan sebelumnya ya, kalau di tahapan metafase dia belum memisah, mulai seperti ini. Pada tahapan anafase dia memisah, kromatid menuju kutub yang berlawanan, dan mulai terjadi sitokinesis. Selanjutnya, pada tahapan terakhir di tahap fase pembelahan mitosis itu adalah telofase. Nah, ini kromatid telah sampai kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Selanjutnya, kumpulan kromatin membentuk anak inti. Nah, ini membelah nanti.
terbentuk membran nukleus di luar anak inti, kemudian sitokinesis selesai, lalu terbentuklah 2 sel anakan. Untuk animasi yang jelas itu di gambar pertama tadi. Nah, ini untuk animasi mitosis dari awal sampai akhir. Kita lihat ini adalah tahapan profase, ini tahapan metafase, ini tahapan anafase, dan ini tahapan telofase. Jadi kalian bisa melihat ini animasi lengkapnya, membelah menjadi 2 sel. Jadi pembelian mitosis terjadi 5 tahapan. Yang pertama interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahapan pembelian mitosis ini terjadi di pertumbuhan tubuh kita, gitu ya, atau perbaikan sel-sel yang rusak sebagai aktivitas sehari-hari. Itu dulu pertemuan kita. Kalian bisa baca di LKS-nya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.